Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Puji syukur, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada kesempatan kali ini. Salawat berangkaikan salam, marilah kita hadiahkan untuk Nabi junjungan kita, yakninya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Muhammad Iqbal sebagai moderator dan ada dua orang teman saya yaitu Andika Syaputra sebagai pembicara satu, saudara Ya, Andika. saya Putra sebagai pembicara satu. Ya, kemudian ada saudara Muhammad Abdillah Murabi sebagai pembicara kedua, saudara Obi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Murabi sebagai pembicara kedua. Ya, dan saya sendiri nantinya akan sebagai pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Job Safety Analysis. Apa itu Job Safety Analysis? Marilah kita simak apa itu JSA yang akan disampaikan oleh pembicara satu yaitu Andika Syaputra. Pada saudara Andika disilakan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator, saudara Iqbal. Kali ini kita akan membahas tentang JSA atau Job Safety Analysis. Jadi, Job Safety Analysis itu adalah tata cara atau metode untuk meneliti bahaya yang ada dalam setiap langkah kerja. Kemudian kita mencari metode-metode lain untuk melenyapkan atau mengurangi bahaya tersebut. Job safety analysis ini tidak hanya membantu mencegah pekerja dari kecelakaan kerja, akan tetapi juga melindungi peralatan kerja dari kerusakan. Next. Lalu selanjutnya ada pendekatan sebab akibat insiden atau kecelakaan. Yang pertama ada sebab dasar, yang kedua ada sebab langsung, lalu yang ketiga ada peristiwa atau konteks, dan yang keempat ada pasca insiden. Yang pertama ada sebab dasar. Sebab dasar ini apa ya namanya itu, mencakup tentang ketimpangan unsur-unsur dalam sistem produksi. Lalu membahas juga ini sebab dasar ini juga membahas tentang personil atau pekerjanya atau manusia tersebut. Lalu yang ketiga ada sarana fisik dan yang keempat ada tentang manajemen. Lalu yang kedua ada sebab langsung. Sebab langsung ini membahas tentang tindakan tidak aman dan keadaan tidak aman. Lalu yang ketiga ada peristiwa. Peristiwa ini membahas tentang kecelakaan atau insiden yang sedang terjadi. Dan yang keempat yaitu pasca insiden membahas tentang kerugian dari akibat kecelakaan tersebut. Next. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam sistem produksi. Yang pertama ada manajemen, yang kedua ada personil atau JSO, Job Safety Observation, dan yang ketiga ada lingkungan fisik atau lingkungan kerja. Yang pertama ini ada manajemen atau bisa disebut juga JSA Job Safety Analysis, yaitu teknik manajemen keselamatan yang fokusnya pada identifikasi bahaya yang berhubungan dengan rangkaian pekerjaan. Jadi manajemen ini berfokus pada hubungan antar pekerja, hubungan dengan tugas atau pekerjaan, dan juga dengan peralatan pekerjaan. Lalu yang kedua ada personil atau biasa disebut JSO, Job Safety Observation, yaitu suatu metode pengamatan suatu pekerjaan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan keselamatan kerja. Jadi ini tuh bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu keselamatan dan kesehatan kerja seseorang dalam melakukan pekerjaan. Lalu yang ketiga ada lingkungan fisik atau lingkungan kerja, atau bisa juga disebut safety design.
yaitu agar seseorang pekerja tidak mengalami penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Maka perlu diupayakan tindakan perbaikan antara lain pada lingkungan kerjanya. Suatu lingkungan kerja yang nyaman dan bersih, maka tidak akan menimbulkan gangguan kesehatan pada pekerja tersebut. Oke, next. Lalu selanjutnya ada tujuan dari JSA atau Job Safety Analysis. Yang pertama ada mengkaji ulang atau mereview prosedur kerja. Lalu yang kedua ada pengembangan prosedur untuk instruksi penugasan. Yang ketiga pelatihan keselamatan bagi pekerja lainnya. Yang keempat memikirkan cara untuk mencegah terjadinya cedera atau kecelakaan agar di masa yang akan datang tidak terjadi insiden atau kecelakaan tersebut. Lalu dan yang kelima membantu pembuatan prosedur kerja yang aman atau sesuai dengan SOP (Standard Operational Procedure). Next. Nah, JSA atau Job Safety Analysis itu harus yang pertama direncanakan dengan baik. Yang kedua mempunyai sasaran yang jelas. Yang ketiga keterlibatan para pengawas atau supervisor dan pekerja. Dan yang lalu yang keempat, hasil job safety analysis didokumentasikan dan dikirim ke atasan kerja sebagai bukti. Dan yang kelima dilaporkan ke manajemen untuk ditindaklanjuti. Next. Pekerjaan yang harus memenuhi job safety analysis. Yang pertama, prioritaskan pada pekerjaan yang pernah menimbulkan kecelakaan di masa lalu. Agar di masa yang akan datang, pekerjaan tersebut tidak menimbulkan kecelakaan lagi. Lalu yang kedua, sering terjadi kecelakaan, frequency of accidents. Lalu yang ketiga, jenis pekerjaan yang berpotensi tinggi terhadap kecelakaan. Dan yang keempat, terhadap pekerjaan yang baru atau terhadap pekerjaan yang lama tetapi mengalami suatu perubahan. Ya, next. Lalu selanjutnya ada penentuan prioritas job safety analysis. Menurut Jack Weiboley, penentuan prioritas job safety analysis itu berdasarkan kekerapan atau frekuensi dan keparahan safety. Dan dapat dihitung dengan persen, yaitu 60% kekerapan atau seberapa sering aksiden itu terjadi, dan 40% keparahan dari kecelakaan kerja tersebut terjadi pada selang waktu yang sama. Ya, lanjut. Lalu cara menghindari bahaya dan potensi terhadap kecelakaan. Yang pertama, bahaya-bahaya dan jenis-jenis kecelakaan yang mungkin timbul dikonfirmasi dulu atau dicek dengan pelaksana pekerjaan. Lalu yang kedua, mengajak pekerja yang lebih berpengalaman dari kita agar memberikan ide tambahan atau bimbingan tambahan tentang job safety analysis. Dan yang ketiga, melakukan konsultasi dengan pekerja-pekerja lain yang lebih berpengalaman dari kita tentang pekerjaan yang sedang kita lakukan atau yang sedang kita analisis. Ya, next. Langkah-langkah saat melakukan job safety analysis. Yang pertama, mengikut sertakan pimpinan kerja dalam pembuatan job safety analysis. Lalu yang kedua, melibatkan pekerja yang terkait dan dapat membantu menghasilkan job safety analysis yang akurat. Dan yang ketiga, mengidentifikasikan langkah inti yang tercakup dalam suatu pekerjaan. Ya, lanjut. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Andika. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pembicara kedua, yaitu Saudara Muhammad Abdillah Murobi. Pada Obi, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, sekarang kita akan masuk ke metode penerapan JSA. Jadi, kalau kita ingin membuat suatu job safety analysis, itu bisa dilakukan dengan 3 metode. Nah, yang pertama ini ada metode pengamatan atau observation. Metode pengamatan ini merupakan metode yang menggunakan teknik wawancara kepada para pekerja di lingkungan kerjanya.
Nah, fungsi dari wawancara ini itu untuk menentukan kira-kira apa saja langkah-langkah kerja yang nanti akan ditentukan dan juga bahaya-bahaya yang ada di lingkungan kerja yang nantinya itu akan dimasukkan di job safety analysis. Nah, yang kedua ada metode diskusi. Metode diskusi ini biasanya digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang jarang dilakukan. Nah, jadi untuk metode ini itu melibatkan kepada para pekerja yang mereka itu telah selesai melaksanakan pekerjaannya. Kemudian, buat masing-masing para pekerja ini, mereka itu dibiarkan berdiskusi, saling bertukar pikiran untuk menentukan kira-kira apa saja langkah-langkah yang tepat untuk bisa mencapai keselamatan dan juga bahaya-bahaya yang ada di lingkungan kerjanya. Kemudian barulah dibuat job safety analysis. Nah, yang ketiga ada metode pengujian dan mengingat kembali, recall and check. Nah, sama seperti metode diskusi, biasanya metode ini tuh digunakan untuk pekerjaan yang jarang digunakan. Nah, untuk tekniknya, jadi itu metode ini tuh dilaksanakan pada saat pekerjaan sedang berlangsung. Dan para pekerja itu tidak bisa bersama-sama. Nah, jadi nanti masing-masing para pekerja yang terlibat dalam metode ini, itu mereka akan mencatat, masing-masing akan mencatat kira-kira apa saja langkah-langkah yang tepat dan juga bahaya-bahaya yang ada di lingkungan kerja untuk bisa dimasukkan di job safety analysis. Nah, lanjut kita akan masuk ke langkah-langkah JSA. Nah, tadi yang dijelaskan sebelumnya itu adalah langkah-langkah yang langkah-langkah kalau ingin membuat JSA. Nah, kalau yang akan saya jelaskan ini itu adalah langkah-langkah membuat JSA. Nah, tapi sebelum masuk ke materi ini perlu saya perjelas lagi kalau orang yang bertanggung jawab dalam membuat JSA itu namanya adalah supervisor. Nah, jadi supervisor lah yang bertanggung jawab dalam membuat JSA. Nah, jadi kalau misalkan seorang supervisor itu bisa tahu kira-kira bahaya-bahaya apa saja dan langkah-langkah yang tepat gitu ya, yang bisa dilakukan oleh para pekerja biar bisa selamat, maka yang harus dilakukan pertama kali oleh supervisor itu adalah mengamati lingkungan kerja dan juga proses bekerjanya para pekerja. Biar apa? Biar supervisornya itu bisa kenal gitu dengan lingkungan kerjanya dan bisa tahu. Dengan tahu lingkungan kerjanya, maka supervisor bisa menentukan kira-kira mana saja bahaya yang ada di setiap lingkungan yang sudah diamati dan juga supervisor bisa menentukan langkah-langkahnya apa saja yang aman dilakukan untuk para pekerja. Nah, pengamatan itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu diamati secara langsung dan dicatat. Nah, jadi itu seorang supervisor bisa saja langsung ke tempat kerjanya, melihat apa proses bekerjanya para pekerja dan berkeliling ke setiap lingkungan kerja untuk bisa dianalisis sama dia. Nah, kemudian sama si supervisornya dicatat hal-hal yang penting. Atau bisa juga melalui rekaman video. Jadi ada orang yang memvideo lingkungan kerjanya gitu sama proses bekerjanya para pekerja. Nah, kemudian dari video itu diberikan kepada supervisor. Nanti sama supervisornya dipelajarin yang ada di dalam video itu, lingkungan kerjanya, proses bekerjanya. Nah, nanti sama supervisor bisa ditentukan langkah-langkah kerjanya dan kira-kira bahayanya apa aja sesuai yang sudah ditunjukkan di videonya tersebut. Atau bisa juga dengan difoto setiap tahapan proses. Jadi setiap langkah-langkah para pekerja itu difoto dan lingkungan kerjanya juga difoto, kemudian diberikan kepada supervisor. Nah, nanti sama supervisor dipelajari foto-fotonya itu dan menentukan langkah-langkahnya sama bahayanya. Bisa juga dengan dibuat sketsa sesuai dengan urutan pekerjaan. Nah, nanti sama sketsanya dikasih supervisor dan nanti supervisor mempelajari sketsanya. Nah, setelah melakukan pengamatan, buat catatan-catatan penting dalam setiap pengamatan.
Karena nanti catatan-catatan penting ini itu sangat membantu supervisor dalam membuat job safety analysis. Karena yang namanya manusia itu pasti kan bisa saja lupa gitu ya. Nah, jadi biar hal-hal yang penting itu tidak terlupakan, tidak hilang, maka seorang supervisor harus mencatat gitu ya, mencatat langkah-langkah penting, apa saja yang penting. Biar nggak ngulang lagi dari awal, biar bisa melanjut ke langkah berikutnya. Nah, SOP atau WI dapat digunakan untuk membantu pengamatan. Jadi SOP bisa membantu juga dalam hal melakukan pengamatan. Nah, langkah kedua setelah kita mengamati, setelah supervisor melakukan pengamatan lingkungan kerja, untuk langkah berikutnya itu adalah menguraikan proses pekerjaan tersebut menjadi tahapan-tahapan yang detail. Contohnya, misalkan ya kita itu praktek kerja bangku. Nah, setelah kita melihat gitu ya, menganalisis praktek kerja bangku sama supervisornya diurai. Apa saja itu praktek kerja bangku? Ada mengikir, ada mengebor, ada mengulir. Nah, jadi itu diurai gitu tahapan-tahapannya menjadi lebih detail lagi. Kenapa mesti diurai? Karena nantinya dalam setiap tahapan-tahapan itu mereka mempunyai potensi bahaya yang berbeda-beda. Nah, dengan potensi bahaya yang berbeda, maka perlakuan tindakan keselamatannya pun juga berbeda. Makanya itu harus diurai. Nah, jadi dalam mengurai proses pekerjaan itu dengan buat daftar tahapan kerja sesuai urutan tahapan pekerjaan. Jadi langkah pertamanya apa? Kalau misalkan langkah pertamanya ngikir, ya sudah berarti ditulis yang pertama tuh ngikir. Kemudian yang kedua mengebor, yang ketiga mengulir. Urut gitu dari awal sampai akhir. Jelaskan apa saja yang dilakukan dalam setiap tahapan. Dan dalam satu kali tahapan, penjelasan tahapan itu tidak terlalu detail dan tidak juga terlalu ringkas. Kalau ikutin aturan umum itu satu kali tahapan itu tidak melebihi 10 kata karena maksimalnya itu hanya sampai 10 kata saja untuk menjelaskan setiap tahapan gitu, sekali tahapan. Nah, kemudian setelah diurai, langkah ketiganya itu adalah identifikasi bahaya dalam setiap tahapan. Nah, inilah langkah yang penting gitu ya. Langkah intinya dalam membuat job safety analysis. Karena kenapa gitu ya? Karena kalau misalkan terjadi kecelakaan atau terjadi penyakit akibat kerja, nah itu tuh bisa terjadi karena adanya bahaya yang tidak terdeteksi. Maka dari itulah tujuan utama dari seorang supervisor, yaitu harus bisa mengidentifikasi, mendeteksi bahaya-bahaya yang ada di lingkungan kerjanya. Biar bahayanya itu bisa ditindaklanjuti dan bisa dicegah, maka tidak akan terjadi kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Nah, apa saja strategi mengidentifikasi bahaya? Ada dengan berjalan mengelilingi lingkungan kerja dan melihat potensi bahaya. Atau bisa juga dengan berdiskusi dengan para pekerja mengenai potensi bahaya yang dapat terjadi di tempat kerjanya. Atau bisa juga dengan mencari sumber melalui literasi atau internet. Atau bisa juga dengan melihat catatan kecelakaan kerja yang pernah terjadi di tempat kerjanya kalau ada. Atau bisa juga mempertimbangkan kesehatan kerja yang bersifat jangka panjang. Nah, ini yang bawah nih ya, mempertimbangkan kesehatan kerja yang bersifat jangka panjang. Jadi jangan hanya memikirkan yang jangka pendek saja gitu, seperti terbentur, tertabrak, terpleset. Nah, itu kan efeknya itu kan langsung gitu ya, langsung terasa. Tapi pikirkan juga yang jangka panjang gitu. Kalau contohnya itu misalkan kita menghirup udara yang beracun gitu ya, gas yang beracun itu bisa saja itu reaksinya itu nggak timbul seketika gitu. Bisa aja 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu, baru terasa reaksinya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan oleh seorang supervisor. Nah, dalam mempertimbangkan macam-macam bahaya, ada bahaya fisik, itu seperti tekanan, sumber-sumber penyalaan api, botol gas bertekanan, kelistrikan, penanganan bahan kimia, gesekan, peralatan
berputar, kendaraan mobil, ketinggian, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian pertimbangan terhadap bahaya mekanisme seperti tertabrak, terperangkap dalam atau pada, maksudnya itu terperangkap dalam mesin atau pada mesin, regangan otot, objek terjatuh, saling membentur, terpleset atau jatuh, terhirup, kebakaran atau ledakan, paparan gas atau panas, asap, debu, atau kimia, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada para pekerja untuk mengidentifikasi bahaya. Contoh pertanyaannya itu seperti ini, apakah ada potensi bahaya terjepit atau anggota tubuh yang terperangkap saat bekerja menggunakan mesin atau alat bergerak atau berputar? Atau juga pertanyaannya itu bisa juga, apakah peralatan yang digunakan berpotensi menimbulkan bahaya? Apakah ada resiko terpapar panas atau dingin yang ekstrim? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini harus dilontarkan gitu dari seorang supervisor kepada para pekerja. Biar apa? Biar itu datanya itu bisa lebih jelas, lebih clear sehingga JSE-nya itu jadi lebih kuat gitu. Hasilnya bisa lebih akurat. Nah, setelah mengidentifikasi bahaya, langkah yang terakhir, langkah keempat, yaitu dengan menentukan tindakan pengendalian. Memang dalam setiap lingkungan pekerjaan itu pasti memiliki resiko bahaya, apalagi kalau pekerjaan yang teknik mesin atau sipil gitu ya, itu pasti resiko bahayanya sangat tinggi. Tapi bukan berarti resiko tersebut bisa dihindari. Ada beberapa resiko yang itu bisa kita kendalikan sehingga yang tadinya di lingkungannya itu memiliki resiko bahaya yang tinggi itu bisa kita kurangi. Nah, tadi yang saya katakan, apa tujuan dari menentukan tindakan pengendalian ini? Tujuannya itu setidaknya bisa mengurangi resiko, bisa meminimalisi bahaya, resiko kecelakaan atau resiko kecelakaan penyakit akibat kerja. Sampai kapan berkurangnya itu? Sampai disepakati oleh perusahaan. Jadi kalau misalkan perusahaan ingin berapa tingkatan resiko bahayanya itu sangat minimal, nah berarti harus sampai segitu tindakan pengendalian bahayanya. Nah, apa saja cara-cara melakukan tindakan pengendalian tersebut? Nah, ini bisa dengan cara hierarki ini yang ada di gambar nih, seperti segitiga. Ini merupakan hierarki yang dibuat di tahun 2007. Nah, yang paling atas ada eliminasi dan yang paling bawah ada APD. Nah, saya akan jelaskan dulu yang paling bawah, APD. APD atau alat pelindung diri ini merupakan pengendalian resiko yang paling rendah, yang paling bawah dan paling rendah lah. Kenapa? Karena APD ini hanya berfungsi sebagai penghalang antara pekerja dengan bahaya. Jadi APD ini tidak mencegah bahaya. APD ini hanya melindungi para pekerja kalau misalkan terjadi bahaya. Yang berarti itu bahaya tetap terjadi. Kecelakaan itu tetap terjadi. Jadi APD ini tidak mencegah bahaya. Mereka hanya melindungi para pekerja kalau misalkan terjadi bahaya. Makanya itu yang paling bawah APD ini. Nah, di atasnya APD ada administratif. Pengendalian risiko secara administratif itu misalkan seperti prosedur atau aturan kerja, pelatihan, atau pengendalian visual di tempat kerja guna mengurangi potensi bahaya yang mungkin terjadi. Keberhasilan pengendalian risiko dengan metode administratif ini itu bergantung pada sistem pengawasan pelaksanaan pengendalian dan tingkah laku para pekerja. Jadi kalau misalkan sistem yang diterapkan dalam lingkungan kerja itu bagus, maka pengendalian risiko secara administratifnya pun menjadi semakin bagus juga sehingga risiko kecelakaannya makin kecil. Nah, di atasnya administratif ada rekayasa teknik. Rekayasa teknik ini maksudnya itu adalah memodifikasi atau kita tuh menginstal ulang mesin-mesin yang udah diberikan oleh perusahaan. Misalkan gitu ya, kita udah diberi mesin gitu ya, bentuknya ini kayaknya masih sangat berbahaya nih. Nah, sama kita itu mesinnya itu kita modifikasi lagi
kita bentuk lagi gitu loh menjadi sesuatu yang lebih aman pada saat digunakan. Nah, inilah maksud dari rekayasa teknik. Cuman masalahnya di rekayasa teknik ini itu biayanya mahal ya karena memodifikasi ulang mesin ya, jadi membutuhkan biaya yang mahal. Tapi kalau misalkan ini berhasil rekayasa teknik ini, maka tingkatan resiko bahayanya itu menjadi sangat-sangat kecil. Nah, di atasnya rekayasa teknik ada substitusi. Maksudnya substitusi ini adalah menggantikan sesuatu yang rusak. Misalkan kayak ada bagian dari mesin yang itu terlihat mau rusak gitu, udah mau rusak maka sama kita ganti lagi dengan yang baru lagi. Atau misalkan ada lantai yang pecah gitu, sehingga yang itu bisa mengakibatkan terpeleset para pekerja. Nah, sama kita ganti dengan lantai yang baru lagi. Nah, itu maksud dari substitusi. Jadi kita penggantian benda yang sudah mau rusak dengan benda yang lebih baru lagi. Nah, di atasnya substitusi ada eliminasi dan ini yang paling atas, pengendalian yang paling tinggi. Maksud dari eliminasi ini adalah menghilangkan segala sesuatu yang dapat mengakibatkan resiko pekerjaan. Jadi semua hal gitu ya yang bisa mengakibatkan kecelakaan atau penyakit itu sama kita dihilangkan. Perumpamannya itu seperti kalau kita itu punya pedang, nah itu pedangnya kan bahaya kan ya, bisa saja tertusuk atau apa gitu. Nah, sama kita itu kita pasang sarung pedangnya. Jadi pedangnya itu pada saat dipegang itu tidak berbahaya bagi kita. Nah, seperti itu perumpamaan dari eliminasi. Jadi segala hal yang itu berbau resiko, bahaya itu kita hilangkan, kita amankan. Contohnya itu misalkan gergaji gitu itu kan tajam. Nah, sama kita sarungin gergajinya. Nah, jadi aman buat siapa saja yang memegangnya. Jadi tidak terjadi kecelakaan. Nah, ini merupakan langkah terakhir ya dalam membuat JSA. Nah, kemudian ada pedoman dalam melakukan JSA ini merupakan ringkasan dari langkah-langkah tadi. Jadi pengamatan langsung di area kerja atau diskusi dengan para pekerja yang terkait. Gunakan pengetahuan dan pengalaman Anda tentang pekerjaan yang dianalisis. Catat langkah pekerjaan sesuai urutan pada order yang normal. Buatlah langkah-langkah dasarnya dengan setiap langkah maksimal 10 kata sesuai dengan aturan umum. Nah, baik, itu saya dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Saudara Obi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pembicara 3, yaitu saya sendiri. Baiklah, kita akan masuk kepada itu. Contoh dari job safety analysis. Di sini dapat kita lihat bahwa contoh JSA itu ialah worksheet atau kertas selembar aja yang isinya itu menjelaskan tentang kecelakaannya, departemen apa, ya itu dapat teman-teman lihat pada slide ini. Pada itu di atas itu ada kerjaan apa yang dilakukan. Di bawahnya judul pekerjaannya, dan di bawahnya itu adalah departemen apa. Di sisi kanannya ada tanggal, di bawah tanggal ada itu supervisornya, orang mengawasi. Supervisor ada action atau bagian-bagian yang dianalisis. Kemudian di sisi kanan atasnya itu ada analisis by atau dianalisis oleh siapa. Di bawahnya ada itu review by atau ditinjau oleh siapa. Yang di bawahnya ada approved by atau disetujui oleh siapa. Nah, di bawahnya itu adalah required personal protective equipment atau APD yang dibutuhkan. Nah, di kolom bawah sebelah kiri ada job step sequence, yaitu langkah-langkah
Di kolom tengah atau potential accident ini adalah potensi apa yang akan terjadi pada pekerjaan tersebut. Nah, di kolom sebelah kanan ada recommendation, itu rekomendasi agar kecelakaan-kecelakaan pada pekerjaan tersebut dapat diminimalisir. Next. Seperti yang teman-teman lihat, inilah contoh job safety analysis yang telah diisi. Nah, ini adalah pekerjaannya adalah removing hydrocarbon, yaitu pelepasan atau pembongkaran pompa hidrokarbon. Judul pekerjaannya adalah pump repairment atau perbaikan pompa. Departemen yang mengerjakan job safety analysis ini adalah Departemen Maintenance atau perawatan. Dilaksanakan pada tanggal 8 bulan April tahun 2002. Supervisornya itu si More itu ya oleh A. Brown dan disetujui oleh P. William. Nah, APD yang dibutuhkan adalah gloves atau sarung tangan, safety shoes. Ya, setiap pekerja wajib menggunakan safety shoes. Kemudian ada face shield. Nah, kemudian ada job step sequence, yaitu langkah-langkah kerjanya. Yang pertama ada saklar daya atau switch off hour. Yang kedua, disconnect electrical components, putuskan sambungan elektrik yang ada pada pompa. Yang ketiga, close valves on each side of pump, yaitu putuskan pompa dari sisi-sisi yang berhubungan. Nah, kemudian ada potensi kecelakaan yang terjadi seperti kesentrum, electrical shock ya. Kemudian adalah tegangan otot, muscle strain, kebakaran dan atau ledakan, fire or explosion. Nah, rekomendasi yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan ini yaitu do not stand in wet area. Itu jangan berdiri di daerah basah, pastikan listrik di ground di daerah itu padam. Next. Lanjut. Nah, berikut ada contoh-contoh upaya penurunan risiko dan identifikasi bahaya, yaitu bahayanya permukaan basah. Potensi kejadiannya yaitu terpeleset ya. Nah, upaya yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, kenali tanda basah. Yang kedua, membersihkan permukaan yang basah tersebut atau dikeringkan. Yang ketiga, hendaknya permukaan yang tempat kita bekerja itu dibuat kasar agar kecelakaan bisa diminimalisir. Yang kedua adalah tekanan gas. Potensi kejadian yang bisa terjadi yaitu meledaknya tabung gas tersebut. Upaya-upaya yang dapat kita lakukan yang pertama adalah memastikan tabung memenuhi syarat inspeksi dan kondisinya. Ya, kalau di negara kita ya sesuai standar Indonesia lah. Yang kedua adalah pengecekan kondisi. Nah, apakah tabung gas tersebut bocor apa gimana, atau misalnya ada yang rusak kanan. Yang keempat, penggunaan flame arrestor. Apa itu? Flame arrestor adalah alat yang digunakan untuk mencegah keluarnya api. Selanjutnya adalah bahan peledak. Potensi kejadian yang bisa terjadi adalah ledakan yang tak terkendali. Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah pengamanan detonator. Apa itu detonator?
suatu perangkat yang digunakan untuk memicu bahan peledak. Kedua, yaitu di mana tempat kita bekerja ya. Yang ketiga, meminimalkan jumlah bahan ledakan. Yang keempat, dijauhkan dari sumber nyala api atau bahan yang dapat menimbulkan percikan api. Next. Selanjutnya adalah manfaat JSA. Manfaat dari JSA adalah memperbaiki kinerja atau performance improvement tugas-tugas kepengawasan. Karena yang pertama dapat dijadikan bahan pelatihan keselamatan kerja atau safe training. Yang kedua dapat dijadikan bahan instruksi kerja atau working instruction yang akan dimulai pada suatu pekerjaan. Yang ketiga, menurunkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang keempat, setiap bahaya yang muncul dapat diidentifikasi dan perusahaan menetapkan pengendalian risiko tersebut. Sehingga bila penerapannya terkendali, maka hal tersebut dapat menurunkan kecelakaan. Yang kelima, job safety analysis dapat membantu penyelidikan kecelakaan. Next. Yang ketujuh, apabila suatu kecelakaan terjadi pada suatu pekerjaan yang telah dianalisis, maka dengan menggunakan hasil analisis tersebut, perusahaan dapat mengetahui penyebab timbulnya kecelakaan serta menetapkan perbaikan yang diperlukan. Apabila terdapat bahaya yang belum teridentifikasi, dengan JSA inilah dapat diketahui. Yang kedelapan, job safety analysis dapat diintegrasikan ke dalam sistem mutu dan fungsi produksi pada waktu yang bersamaan. Yang kesembilan, JSA adalah bahan safety meeting, kira-kira 5 menit terutama pada kerjaan yang tidak rutin dikerjakan. Yang ke-10, mengkaji manfaat dari JSA adalah mengkaji ulang prosedur kerja setelah terjadi kecelakaan. Yang ke-11, mempelajari pekerjaan untuk menemukan metode-metode baru yang bersifat memperbaiki pengeluaran atau cost improvement dengan menghilangkan langkah-langkah atau peralatan atau bahan-bahan yang tidak diperlukan saat melakukan pekerjaan. Yang terakhir, hanya memerlukan biaya relatif kecil sebab tidak memerlukan waktu ekstra bagi para pengawas dan hasil JSA ialah format kertas kerja atau worksheet saja. Next. Kapan JSA dapat direvisi? JSA dapat direvisi apabila terjadi kecelakaan, apabila terjadi perubahan pekerjaan, apabila terjadi near miss. Apa itu near miss? Suatu peristiwa yang tidak direncanakan dan tidak mengakibatkan cedera, penyakit, atau kerusakan properti, tetapi memiliki potensi untuk mengakibatkan kerugian-kerugian pada perusahaan tersebut. Yang keempat, JSA dapat direvisi apabila peralatan mengalami kerusakan dan pada saat tinjau ulang kesalahan dalam pekerjaan. Next. Nah, baiklah. Pada materi pada kali ini dapat disimpulkan bahwa 1. Job safety analysis merupakan komponen program K3 atau pengendalian bahaya yang bermanfaat bagi tugas supervisor sebagai pelaku utama yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional. Yang kedua, JSA sebagai alat monitoring atau pengatur para manajemen operasional. Yang ketiga, JSA merupakan kegiatan formal atau dalam konteks safety supervisory dengan hasil kertas kerja atau worksheet yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, JSA sebagai sarana untuk membuat atau memperbaharui prosedur kerja yang efektif dan aman. Yang terakhir, JSA sebagai bahan standar operasional prosedur atau SOP, pelatihan atau OJT, instruksi kerja atau working instruction, dan persyaratan pengajuan izin bekerja tertulis. Baiklah, itu hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan, kami mohon maaf. Ya, sebesar-besar.
sebenarnya. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.